Di depan sudah ada layar. Bisa kelihatan ya anak-anak ya? Nah, judulnya apa? Ya, Batik Warisan Budaya Dunia dari Indonesia. Nah, di LKPD kalian juga ada bacaan tentang Batik Warisan Dunia Budaya dari Indonesia. Berarti mau minta tolong ada yang membaca. Hari ini tanggal berapa ya? 2, 30. Oh, anaknya ada berapa ini? 28. 30 dikurangi 4 berapa ya? 26. Absen 26 siapa? Ya, siapa enggak namanya? Tika. Oh iya, tolong membaca ya. Soeharto berhasil membius para pemimpin negara, mengatakan kostum batik. Keberhasilan Soeharto memperkenalkan batik di mata dunia, akhirnya kunjung membesar. Belajar tentang teks informasi yang ada dalam teks non-fiksi. Kemudian kita juga akan melanjutkan pembelajaran tentang diagram batang. Lalu nanti selanjutnya akan pengenalan tentang diagram garis. Ya, jadi teks yang kalian baca ini anak-anak adalah contoh dari teks fiksi atau non-fiksi ya? Fiksi atau non-fiksi ya? Non-fiksi. Nah, kalau cerita fiksi itu gimana ya? Kalau teks fiksi itu gimana? Ada yang tahu? Cerita khayalan. Cerita khayalan. Kalau yang di depan itu cerita apa? Cerita nyata. Cerita yang sifatnya nyata, yang faktual. Nah, kalau misalnya cerita nyata atau faktual itu biasanya ada bukti-buktinya gitu. Nah, jadi anak-anak, hari ini karena kita akan memulai pelajaran bahasa Indonesia dulu tentang cerita informasi tentang informasi teks non-fiksi. Di sebaliknya itu ada sebuah perintah. Buatlah urutan peristiwa dari teks bacaan tersebut. Sebaliknya, ya. Jadi teks non-fiksi itu adalah teks yang sifatnya faktual atau nyata. Selain itu, teks non-fiksi juga memiliki struktural. Strukturalnya itu apa, Bu? Strukturnya itu adalah berupa urutan-urutan peristiwa yang ada dalam teks. Bu Raden beri contoh dulu. Nah, misalnya contoh dari bacaan tentang batik warisan budaya dari Indonesia. Kalau misalnya dibuat dalam urutan peristiwa, kita melihat dari paragraf pertama dulu. Dalam paragraf pertama itu ada bacaan catatan sejarah membeberkan bahwa teknik membatik pertama kali tercatat dalam buku History of Java karya Sir Thomas Stanford Raffles tahun 1817. Pada masa ini, beliau sedang menjabat sebagai Gubernur Jenderal bertepatan saat Hindia Belanda dikuasai oleh Belanda pada kedudukan Napoleon. Jadi dari paragraf pertama ini, informasi peristiwa apa yang ditangkap anak-anak? Tahu di depan ada bacaannya. Jadi di depan itu sudah ada contoh dari urutan peristiwa. Nah, urutan peristiwa yang di depan itu adalah hasil dari bacaan dari paragraf pertama. Dari bacaan itu di paragraf pertama, ya, yang perlu dibaca lagi, sudah dibuka. Sudah. Nah, ya.
Kagetin aja. Ini boleh digarisin gitu. Bisa. Ayo. Yang sudah selesai siapa? Enggak tahu. Nah itu bagus loh gambarnya. Kebangsaan. Bahasa online itu Bu. Ya, ini kurangnya sama Laras mau menggambar diagram hasil yang sudah Laras buat. Boleh kalian nanti sambil mengamati. Nanti hasilnya berbeda-beda. Boleh kalian sambil mengamati. Diagram yang kalian buat itu seperti apa? Oh, gawai wae ya, Bi. Ya balik nek ra gelem. Penggaris. Bu, aku gini, Bu. Nah, ya. Bu. Ya. Itu yang mana ya? Tadi diagram batang itu gimana sih bentuknya? Persegi panjang. Persegi panjang bentuknya apa? Tegak. Kalau misalnya bukan persegi panjang dan masih belum rapi, berarti bukan namanya diagram batang. Bukan diagramnya ini. Ini diagram apa ini? Diagram itu nih. Oh, gimana ngomong bosan negara? Namanya diagram batang. Namanya diagram batang. Ini matematika sampai jam 8 ya? Pelajaran apa? Nah, sebaliknya di soal evaluasi. Silakan anak-anak mengerjakan soal evaluasinya di rumah. Untuk tugas di rumah, boleh kalian pelajari sendiri. Boleh kalian pelajari sendiri untuk soal evaluasinya ini. Kalau dikerjain ini ada soalnya nggak? Soal iya yang ini. Ini kalau di semua boleh di bawahnya langsung. Oke? Oke anak-anak. Oke? Baik anak-anak. Halo. Halo. Kalau Bulannya bilang halo, jawabnya apa? Ya, nggak apa-apa. Boleh kerjakan langsung di sini kalau enggak, oke? Ya, nggak apa-apa. Baik anak-anak. Tadi kita sudah belajar apa saja? Halo. Hai. Halo. Hai. Tadi kita sudah belajar apa saja ya? Tadi kita sudah belajar tentang teks
Sebentar, Bu Rati mau menjelaskan. Tolong kalian perhatikan apa yang Bu Rati sampaikan sebentar. Jadi video yang kalian tonton ini juga merupakan informasi non-fiksi karena bukan dari khayalan tapi ada fakta dan nyatanya seperti itu. Lalu kalian juga belajar tadi tentang membuat diagram batang dari video yang sudah ditonton. Nah, videonya itu tadi isinya banyak orang yang menggunakan berbagai macam pakaian. Jadi kalian tadi sudah berhasil membuat diagram batang berdasarkan video tentang jenis pakaian yang digunakan, khususnya di mana ini tadi? Di kota mana? Di kota mana? Kota Indonesia. Ya. Baik anak-anak, sampai sini ada yang masih bingung nggak? Saya. Kenapa? Ada yang mau bertanya anak-anak? Jadi kita hari ini belum sempat mempelajari tentang diagram garis, tapi nggak apa-apa. Semoga nanti kalian tetap bisa mempelajari diagram garis. Oke?